Asih. Sugar kan? Yes. Tes, tes. Oke, suaranya sudah masuk. Oke, sebentar. Oke, guys, sebentar. Ini sebenarnya kayaknya lupa setting kamera. Oke, oke, fokus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut webinar satu ini. Ini mungkin nanti pesertanya nggak full ya teman-teman. Kita mulai saja biar waktunya nggak terlalu malam nanti.
Untuk suara teman-teman, ini insya Allah sudah bagus ya. Bagus, bagus. Oke, terima Oke, kasih. oke, aman. Nah, mari kita kenalan terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini eh, kita kenalan tentang siapa sih Mas Imron ini. Saya aktif beriklan di Meta sejak tahun 2017. Kalau dulu itu kan namanya Facebook Ads nih, teman-teman. Nah, di masa-masa tahun itu sebelum pandemi itu masih gacor-gacornya iklan di Facebook. Nah, untuk saat ini kan memang lagi apa ya, terlalu banyak advertiser. Jadi kita memang harus bisa bagaimana caranya menang melawan para kompetitor-kompetitor kita. Nah, kemudian mulai fokus bangun bisnis sendiri, khususnya bisnis project digital ini sejak tahun 2024. Jadi benar-benar full time di rumah itu baru sekitar 1 tahunan. Sudah membuat puluhan sales page. Jadi selama 8 tahun itu sudah trial and error buat beberapa atau bahkan puluhan sales page ya dicoba. Mulai dari yang sales page LP to WA, ada yang langsung pakai form, ada yang pakai funnel dari LP, kemudian ke form, baru ke add payment info. Jadi sudah macam-macam funnel yang saya gunakan saat bikin sales page atau landing page ya teman-teman. Ini untuk nanti saya mungkin menyebutkan kadang sales page, kadang landing page ya teman-teman. Intinya itu sama ya teman-teman. Beda penyebutan saja. Nah, kemudian selanjutnya sudah spend Meta Ads lebih dari 100 jutaan ya teman-teman. Jadi sudah apa ya, dalam berikan itu sudah tervalidasi lah. Bukan hanya iklan 1 juta, 2 jutaan per bulan. Bukan. Nah, buat teman-teman yang mau apa ya ngobrol di sosmed, bisa temukan saya di Instagram di Imron Ads ini ya teman-teman. Ada sebagian member yang gabung di webinar satu ini, ada sebagian yang datang dari iklan ya teman-teman. Jadi beda-beda. Selanjutnya kita langsung mulai di sini ya. Ini namanya kelas 1 ya teman-teman ya. Sales Page One. Adalah sebuah framework dalam membuat sales page ya teman-teman. Intinya satu ini yuk didesain supaya visitor itu tergerak untuk klik tombol CTA atau call to action ya teman-teman. Nah, biasanya kan teman-teman kalau bikin landing page kan ada tombolnya misalnya hubungi WA atau daftar sekarang, join sekarang, atau yang sekarang itu pakai kata-kata yang lebih apa ya, mengajak bertindak. Contohnya kalau di satu ini ada kata-kata kuasai satu dan tingkatkan postinganmu. Nah, itu kan sebuah CTA yang mengajak seseorang itu melakukan sebuah action atau tindakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya bab 1, pengaruh sales page atau landing page dalam iklan di Meta. Pahami 5 metrik utama ini ya teman-teman. Jadi saya selalu pakai 5 metrik utama ini untuk menganalisa sebuah campaign atau iklan saya ya di Meta. Jadi ini apa ya, bisa dibilang wajib lah kalau untuk saya ya teman-teman. Nah, ini menggunakan funnel yang lebih panjang ya, yang saya ceritakan tadi ya. Jadi ada landing page, kemudian ada CTA-nya, kemudian ke halaman form. Setelah halaman form ada halaman info pembayaran, setelah itu baru konfirmasi pembayaran. Kenapa alurnya lebih panjang, nggak langsung LP to WA? Ini itu bisa memvalidasi ya teman-teman.
Nanti kalau iklannya boncos atau jelek itu jeleknya di mana itu ketahuan nanti, teman-teman. Ketahuannya dari 5 metrik. Nah, metrik-metrik ini sebenarnya nggak ada di Ads Manager ya, teman-teman. Jadi harus bikin custom metrik. Nanti teman-teman eh, saya kasih bonus cara bikin custom metrik ya nanti, biar teman-teman bisa bikin metrik ini muncul di dashboard Ads Manager, teman-teman. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Metrik pertama adalah CTR link. Ini teman-teman mungkin sudah umum ya, sudah tahu ya, karena secara defaultnya itu muncul di Ads Manager ya, teman-teman. Ini adalah angka persentase antara orang yang klik iklan kamu ya, teman-teman. Jadi nanti cara ngitungnya itu jumlah klik dibagi dengan impresi ya, teman-teman. Biasanya idealnya berapa? Idealnya 1% ya, teman. Jadi kalau sudah masuk 0,8 atau 0,9, teman-teman harus sudah ancang-ancang bikin konten baru, entah dari segi desainnya, atau dari segi angle-nya, dari segi headline-nya. Intinya teman-teman mengubah konten iklan kita atau ad kreatif kita ya, teman-teman. Nah, jadi intinya kalau CTR link-nya ini jelek, maka kita perlu perbaiki di kontennya. Nah, metrik kedua, OCLP, atau di sini sering disebut outbound click to landing page ya, teman-teman. Ini bisa juga disebut dengan speed website kadang. Nah, cara ngitungnya LP view atau landing page view itu dibagi dengan outbound click. Kenapa ini perlu dihitung? Kalau teman-teman menggunakan WordPress, kemudian teman-teman menggunakan hosting yang kurang bagus, bisa jadi nanti loadingnya terlalu lama. Kalau loadingnya terlalu lama, kita itu mubazir ya, buang-buang uang untuk orang yang sudah tertarik iklan kita, kemudian meninggalkan iklan begitu saja hanya karena loadingnya lama. Di saya biasanya cost per landing page view itu sekitar 3.000 sampai 5.000-an. Bayangkan jika ada 100 yang klik, kemudian ada 10 orang yang pergi, itu kan lumayan uangnya yang kebuang. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga pemilihan platform untuk bikin landing page atau sales page ini. Angka idealnya berapa? Angka idealnya lebih dari 70% ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya OCLP teman-teman itu kecil di bawah 70%, ya, maka teman-teman harus cari platform atau penyedia layanan yang speed-nya itu lebih kencang. Kalau saya di sini pakai Calef ya, teman-teman. Buat teman-teman nanti yang bingung cara daftarnya atau bagaimana, nanti bisa DM saya di Instagram ya tadi ya. Jadi saya bantu untuk daftar, atau mau teman-teman mau tanya seputar Calef juga bisa nanti. Oke, setelah kelar urusan OCLP ini, maka kita lanjut ke metrik ATC rasio. Ini nanti kita bikinnya custom ya di Ad Manager. Ini adalah persentase orang yang ambil tindakan selanjutnya di landing page. Maksudnya tindakan selanjutnya adalah tombol ya, teman-teman. Misal teman-teman nanti ada tombol beli sekarang seperti tadi ya. Jadi nanti itu dihitungnya, sekarang hitungnya klik ATC dibagi dengan landing page view. Jadi misalnya tadi ada 100 yang sudah benar-benar masuk ke landing page, baca landing page kita, maka yang klik berapa? Nanti kita bagi. Nah, untuk angka idealnya itu sekitar 10% ya, lebih dari 10%. Jadi setidaknya teman-teman, kalau ada 100 orang yang datang ke halaman landing page, setidaknya teman-teman harus bisa mengkonversi 10 orangnya itu untuk klik tombol yang ada di dalam landing page teman-teman.
Nah, inilah nanti pengaruhnya salju ada di sini ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kenal Mas Army, founder Scalef ya, yang sekaligus dia praktisi suhunya MetaEdge, itu dia bilang salah satu indikator produk yang winning itu adalah ATC-nya tinggi. Jadi nggak harus penjualannya banyak ya teman-teman. Karena nanti di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang itu nggak jadi beli. Intinya itu ada di sini, di ATC rasio. Ketika orang sudah klik tombol yang ada di dalam landing page, itu artinya orang-orang itu sudah menaruh minat pada produk kita. Hanya saja beberapa masalah orang itu nggak jadi lanjut sampai ke pembelian, sampai ke pembayaran. Nah, gimana jika ATC rasio ini angkanya kurang dari 10%? Nah, nanti solusinya ada di Saco ya, teman-teman. Jadi nanti bagaimana kita membuat halaman landing page atau sales page itu konversinya bisa di atas 10%, teman-teman. Nah, metrik selanjutnya setelah ATC rasio adalah IC rasio atau initiated takeout, adalah persentase orang yang isi form. Cara ngitungnya adalah lead dibagi dengan klik ATC. Misal tadi ada yang klik ATC-nya itu 10 orang, maka jumlah lead-nya ada berapa? Nanti kita hitung. Lead itu adalah orang yang selesai isi form. Misal yang klik ada 10 orang, yang sampai ke halaman form itu ada 10 orang, kemudian yang berhasil isi form itu ada 4 orang. Maka ngitungnya berarti 4 dibagi dengan 10, 10 tadi dari klik ATC ini, dikali 100%, maka ketemunya nanti 40% ya teman-teman. Nah, untuk angka ideal IC rasio ini itu 30 sampai 50%. Ini nanti menyangkut tentang kepercayaan ya teman-teman. Kemudian di metrik selanjutnya ada purchase ratio. Ini persentase orang yang sudah isi form tadi dengan orang yang sudah melakukan atau pelunasan pembayaran. Jadi misal tadi ada 4 orang yang sudah jadi lead ya, yang sudah selesai isi form, kemudian yang sampai pelunasan pembayaran itu ada 2, maka cara ngitungnya adalah 2, 2 ini purchase yang sudah selesai pembayaran, dibagi dengan lead, lead tadi ada 4, maka ngitungnya 2 dibagi 4 kali 100%, maka ketemunya 50% ya teman-teman. Jadi idealnya itu 30 sampai 50%. Nah, metrik 2 ini, IC rasio dan purchase rasio, itu kurang lebih alasannya sama ya. Kalau misal angkanya rendah, misalnya di bawah 30%. Apa yang harus diperbaiki? Yang pertama adalah konten organik teman-teman. Jadi orang itu nggak jadi beli atau ragu-ragu. Salah satunya itu karena trust, karena kepercayaan. Kalau akun kita itu nggak memiliki apa ya kepercayaan, ini kok akun kok nggak posting 1 tahun tiba-tiba ngiklan, itu jadi pertanyaan. Meskipun itu nggak semua, cuman pengaruh terbesarnya itu di trust. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau jalankan iklan di Meta, itu teman-teman juga jalankan aktivitas organik. Biar apa? Biar ketika sudah masuk ke halaman pembayaran itu mereka nggak ragu. Nah, nanti di satu saya akan berikan sedikit rahasia saya ya teman-teman, bagaimana meningkatkan IC rasio dan purchase rasio ya. Nanti di halaman form pembayaran itu ada apa? Nanti saya kasih contoh ya teman-teman. Nah, oke. Untuk sampai sini 5 metrik utama clear ya teman-teman. Selanjutnya tentang estimasi skor iklan.
perlu digarisbawahi ya teman-teman. Skor iklan ini hanya estimasi dan teman-teman nggak akan lihat di dashboard Ads Manager. Ini hanya perkiraan kita sebagai advertiser. Jadi kita hanya memperkirakan. Kalau kita bisa mengetahui atau memperkirakan skor iklan ini, optimasi iklan jadi lebih efektif, kemudian evaluasi iklan juga menjadi lebih mudah ya. Untuk rumusnya seperti ini ya teman-teman. Ada advertiser bid dikali dengan estimasi rata-rata tindakan ditambah kualitas konten atau ad quality. Nah, di dalam advertiser bid ini itu dibagi menjadi dua. Ada manual bid, ada automatic bid. Manual bid itu sekarang udah jarang dipakai ya teman-teman. Apalagi sekarang sudah mulai eranya ASC ya, atau Advanced Shopping Campaign. Ini sudah jarang dipakai manual bid. Secara default, kalau teman-teman buat iklan di Meta itu pakainya automatic bid. Jadi dari Meta sudah mengotomatisasikan bid yang kita taruh di dalam iklan. Jadi intinya ini tuh lebih ke budget teman-teman. Jadi kalau mau meningkatkan advertiser bid, teman-teman bisa meningkatkan juga budget iklan. Tapi ini ketiga ini harus saling berkaitan ya teman-teman. Bukan semata-mata kita kalau ingin iklannya bagus, budgetnya harus tinggi. Itu nggak boleh. Kalau budget teman-teman tinggi tapi estimasi rata-rata tindakan ini jelek atau rendah, ya sama saja nanti malah boncos banyak. Jadi seperti itu ya teman. Nah untuk estimasi rata-rata tindakan, ini kita tahunya nanti dari ATC rasio. Makanya tadi ada hubungannya dengan bagaimana skor iklan itu dipengaruhi oleh ATC rasio. Kemudian kualitas konten. Kualitas konten ini teman-teman mungkin mikirnya sebuah video yang menarik atau sebuah desain yang apa ya, eye catching atau memanjakan mata begitu ya teman-teman. Nah, kualitas konten di sini sekarang kan eh, Meta sudah mulai memaksimalkan AI-nya. Salah satunya dengan membaca konten iklan kita. Apa sih yang penting dari konten iklan kita? Yang penting itu relate. Nggak harus teman-teman bisa desain yang bagus. Nggak harus teman-teman bisa editing video transisi yang bagus. Nggak harus. Yang penting pesan teman-teman itu tersampaikan dengan baik, relate dengan calon pelanggan atau audiens teman-teman. Nah, di era sekarang ini, content is a new targeting. Jadi kalau teman-teman pakai AST, teman-teman kan nggak perlu pakai targeting lagi. Nanti targetingnya sudah diatur oleh Meta. Nah, Meta mengatur targetingnya itu dari iklan kita. Dan iklan itu biasanya berdiri tidak sendiri ya, tidak hanya konten maksudnya ya. Yang dianggap Meta iklan itu konten dan landing page. Jadi nanti harus berkesinambungan ya teman-teman. Jadi nggak boleh teman-teman pakai iklan yang terlalu clickbait atau overclaim dan lain-lain yang nggak sesuai dengan landing page-nya, nanti itu nggak bisa. Nah, ini sekarang kita masuk ke bab 2. Teman-teman ada pertanyaan, jadi nanti kita per bab bisa saling tanya jawab ya, biar nggak terlalu tertinggal nanti materinya. Saya tunggu 2 menitan ya buat teman-teman sambil minum. Kalau setelah 2 menit ya ada pertanyaan, saya lanjut bab 2 ya teman-teman.
Kita lanjut bab 2 ya, teman-teman. Prinsip-prinsip psikologi yang mempengaruhi terjadinya konversi di dalam landing page kita. Ada beberapa prinsip psikologi yang nanti teman-teman akan pahami ya, bagaimana membuat atau mempengaruhi audiens itu untuk bertindak. Psikologi ini memainkan peran yang penting ya dalam memahami audiens atau visitor landing page kita nanti, agar terjadi konversi di dalamnya. Ini yang pertama, psikologi yang pertama, elemen yang kontras. Jadi tiap kali teman-teman mau menekankan sesuatu, entah itu kalimat atau sebuah fitur, teman-teman berikan sesuatu yang kontras. Misal, teman-teman bisa gunakan background untuk teks misalnya. Contoh saja ya, ini hanya contoh ya teman-teman. Mungkin ini mungkin nah seperti ini misalnya. Misalnya nanti backgroundnya putih, kemudian ada kuningnya. Jadi dia itu mencolok agar orang-orang perhatian pada sesuatu yang mencolok tersebut. Kita coba buka landing page dari satu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada yang mencolok ya. Ini yang saya maksud dengan kontras tadi. Kemudian ada di sini, ada di bagian fitur ini. Pokoknya kalau ada teman-teman kata-kata atau kalimat yang mau ditekankan, kita bisa kasih sesuatu yang mencolok. Seperti itu. Kita lanjut. Bentar. Selanjutnya adalah aha moment. Orang-orang cenderung merasa terkesan ketika ada hal-hal yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Walaupun itu ada hanyalah hal-hal yang kecil. Nah, apabila ada suatu cerita atau sebuah momen atau sebuah kejadian yang relate dengan audiens, itu akan semakin membuatnya antusias untuk membaca sampai akhir ya. Jadi dia akan berkata, wah ini gue banget nih. Dengan begitu dia akan lanjut untuk membaca sampai selesai. Nah, aha moment itu seperti apa? Nanti saya akan kasih ya teman-teman sebuah sheet atau spreadsheet tentang kebiasaan-kebiasaan audiens. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan kebiasaan audiens itu ke dalam sebuah deskripsi teman-teman. Agar apa? Agar ketika kita menuliskan deskripsi, itu ada aha moment yang menyangkut tentang kejadian audiens. Nanti saya akan bagi berdasarkan usia ya. Misalnya usia 18 sampai 24 tahun itu aktivitasnya, kebiasaannya itu seperti ini, dan ini. Itu nanti akan saya sebutkan ya teman-teman. Jadi teman-teman saya kasih bonus file spreadsheet tentang kebiasaan audiens yang teman-teman nanti bisa gunakan untuk meracik atau merangkai deskripsi. Intinya teman-teman pahami dulu tentang aha moment ini. Tentang sebuah kejadian yang relate dengan audiens. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip tujuan akhir. Satu prinsip psikologi yang sederhana, namun wajib teman-teman terapkan dalam landing page. Tapi ini berlaku ketika produk kita khusus ya, misalnya khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan. Kalau produk kita umum,
sebenarnya kita bisa gunakan tapi selang-seling nanti. Jadi nanti ada yang pakai tujuan akhir 1, ada yang pakai tujuan akhir 2. Nah, yang pertama itu kalau targetnya perempuan, selalu kaitkan dengan dirinya sendiri, kecantikannya, kekayaannya, kenyamanannya, kesehatannya, kebahagiaannya. Jadi ibu atau para istri itu akan merasa terkesima ketika dirinya itu dikaitkan. Contoh ya, teman-teman biar langsung paham, nanti saya kasih contoh di sini ini biar teman-teman langsung paham. Contoh produk e-book toilet training. Kalimat deskripsinya seperti ini. Bayangkan moms, kalau anak udah pipis, udah bisa pipis sendiri di toilet, moms udah hemat biaya diapers ratusan ribu. Lumayan kan, bisa buat beli facial wash biar muka moms makin cerah. Oke, kita di sini akan temukan ya. Ini tentang kecantikannya, ini facial wash, mukanya makin cerah. Kemudian tentang kekayaannya, dia lebih hemat, nyamanannya karena udah pipis di toilet sendiri, nggak perlu apa gantiin popo atau diapers seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa kaitkan eh, tentang si perempuan itu. Itu kalau produknya menyangkut tentang perempuan ya teman-teman. Kalau toilet training kan ini lebih sering dipelajari oleh eh, ibunya ya daripada ayahnya. Walaupun sebenarnya ini tugas berdua ya teman-teman. Cuman lebih sering dipelajari oleh ibunya yang sering mengasuh adik seperti itu. Nah, yang kedua, kalau targetnya laki-laki, selalu kaitkan dengan perempuan atau kekayaan. Laki-laki itu kalau sudah tentang perempuan dan kekayaan, dia sangat antusias. Coba teman-teman saya ambil sedikit ini 2 hadis ya teman-teman. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Nah, tahu kan kenapa teman-teman harus menargetkan perempuan dan menyangkut maksudnya kalau produknya tentang laki-laki, teman-teman harus wajib menyangkut pautkan dengan perempuan. Bisa jadi tentang istrinya, pacarnya, dan lain-lain, teman-teman. Laki-laki itu selalu tergila-gila dengan perempuan. Jadi tak jarang, ya, mungkin teman-teman pernah lihat di berita seorang kakek tua memperkosa seorang gadis, atau bahkan ada seorang kakek yang menikah dengan gadis belasan tahun. Intinya tentang apa? Tentang perempuan. Kalau tentang kekayaan, biasanya ujung-ujungnya juga perempuan. Laki-laki itu ingin kaya, ingin punya banyak duit, biar mendapatkan perempuan yang dia mau. Jadi ujung-ujungnya itu perempuan. Jadi kalau teman-teman jualannya produknya lebih spesifik ke laki-laki, kalau nggak menyangkut pautkan tentang perempuan, itu sayang banget. Harusnya nggak bisa dilewatkan, harus pakai prinsip ini. Contoh, ini sebenarnya produk umum, tapi kita bisa sangkut pautkan ya teman-teman. Enaknya iklan di Meta. Oh sebentar. Contoh produk di sini adalah course Meta Ads ya teman-teman. Nah, deskripsinya seperti ini. Enaknya iklan di Meta, semua bisa dibikin otomatis. Iklan jalan sendiri, orderan masuk terus. Kalau gini kan bisa buat bulan madu lagi sama istri. Ini coba, ini saya kaitkan dengan apa? Bulan madu dengan istri. Itu kan para suami kan pasti suka ya teman-teman. Bagaimana bisa bulan madu lagi sama istri, nah seperti itu. Ini contoh eh, produk digital yang saya kaitkan dengan perempuan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tenang, kelas ini nggak nyampe 100.000 kok. Biar kamu lebih hemat, bisa nabung buat nikahin ayang. Ini sebenarnya sudah menyangkut juga ya perempuan dan kekayaan. Ini kan 100.000 biar hemat.
Artinya ini menyangkut kekayaan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, buat nikahin ayang. Nah, ini tentang laki-laki perempuan. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau teman-teman jualan produk yang khusus ke perempuan, teman-teman wajib sangkutkan dengan dirinya sendiri si perempuan itu. Baik kecantikannya, kenyamanannya, kebaikannya, kesehatannya, kekayaannya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman produknya lebih khusus ke laki-laki, teman-teman kaitkan dengan perempuan atau kekayaan. Perempuan itu bisa jadi tujuan akhirnya dan kekayaan itu sebagai alat menuju tujuan akhir tersebut, yaitu perempuan. Oke, teman-teman. Prinsip selanjutnya, maksudnya psikologi selanjutnya yaitu testimoni ya, teman-teman. Kalau produk atau brand teman-teman itu nggak kuat, maka testimoni ini bisa kita pakai untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Secara psikologi, orang lebih suka membeli sesuatu yang sudah terjamin. Ini nanti bisa kita gunakan di halaman form ya, teman-teman. Saat orang-orang sudah klik tombol di dalam landing page, kemudian mereka lanjut ke halaman form, nanti kita bisa kasih testimoni di bawahnya. Tapi ya, disclaimer ya teman-teman ya. Saya di iklan awal-awal biasanya nggak pakai testimoni. Karena saya apa adanya, nggak mau bikin fake testimoni. Dan alhamdulillahnya itu selalu laku. Biasanya lebih ke pengaruh apa ya dalam menyusun deskripsi dan penawaran yang saya gunakan di dalam landing page. Jadi walaupun tanpa testimoni itu tetap laku. Tapi kalau teman-teman punya testimoni, ini juga wajib dipakai ya, jangan ditinggalkan. Karena ini akan mempengaruhi nanti tentang purchase rasio. Teman-teman, saya berharap ya, jangan pakai fake testimoni. Nanti imbasnya itu ke kita sendiri ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Seperti biasa tadi, saya akan istirahat beberapa detik atau 1 menit ya, teman-teman. Buat kesempatan teman-teman kalau mau tanya, kalau mau minum dulu atau nyemil dulu silahkan. Oke, kita lanjut bab 3, jam 9 kurang seperempat. Membuat deskripsi yang enak dibaca dan klik nama audiens. Ini adalah materi apa ya? Yang bisa saya bilang materi unggulan lah teman-teman. Ini adalah kunci ATT rasio di landing page saya teman-teman. Coba kita lihat ATT rasio dalam 1 tahun atau dalam 2024 di Ads Manager ya. Biar teman-teman nanti makin yakin untuk praktek. Kebetulan ini iklannya sudah saya matikan ya teman-teman. Ini sebentar kita custom 2024 ini.
sampai dengan Januari 2025. Oh yang itu kita pakai maksimum saja ya biar lebih mudah. Maksimum. Kita ke sini. Ini sudah spend ratusan juta ya teman-teman, bisa lihat 120 juta. Kemudian ATC rasio. Nah ini teman-teman, ATC rasio di Ads Manager saya itu rata-rata 27,95%. Jadi ini berarti apa ya, sudah tervalidasi ya teman-teman, bahwa landing page yang sering saya gunakan itu ATC rasionya sudah berhasil lolos di atas 10%. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, pahami aktivitas target market teman-teman. Nah, masih ingat dengan tadi yang aha moment ya. Apabila ada suatu cerita atau suatu kejadian yang relate dengan audiens, maka itu akan menjadi aha moment bagi audiens tersebut. Yang dia akan merasa itu dia banget. Kemudian akan membaca sampai akhir. Jadi teman-teman pahami dulu target market dari produk teman-teman. Aktivitas berdasarkan produknya. Jadi dari bentar, aktivitas target market atau aktivitas audiens itu nanti saya bagi menjadi dua. Yang pertama, aktivitas berdasarkan produk. Jadi kita bisa minta bantuan AI untuk memetakan aktivitas target market. Jadi teman-teman bisa gunakan prompt ini nanti ya. Jika sudah ketemu, nanti silakan tulis di spreadsheet atau di Excel. Bentar saya contohkan ya, biar teman-teman lebih enak. Akan buka ChatGPT, ya copy prompt-nya. Oke, kita ubah produknya ya. Ini misalnya produk kelas Meta Ads, produk digital. Oke, mungkin kita buka sedikit, kita buka Excel boleh. Ini buat mencatat ini nanti. Kemudian buatkan dalam bentuk tabel. Ini biar bisa disalin ke spreadsheet. Oke, kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke spreadsheet.
Nah, ini teman-teman yang nanti bisa masukkan ke dalam rumus merangkai deskripsi nanti. Nanti akan dibahas setelah ini ya. Yang penting teman-teman pahami dulu tentang aktivitas dari target market teman-teman. Nanti kita ambil beberapa poin dari sini ya. Bisa masalah, bisa minat, intinya kebiasaan seseorang berdasarkan produknya. Selanjutnya, aktivitas berdasarkan sosial. Jadi setelah mengetahui usia target market kita, misal tadi kan 20 sampai 40 tahun. Sekarang saatnya kita mencari aktivitas berdasarkan sosial. Nanti teman-teman akan nyambung kenapa saya bahas ini ketika teman-teman sudah sampai di materi merangkai deskripsi produk. Nah, saya bagi menjadi 4 bagian ya untuk aktivitas berdasarkan sosial ini. Yang pertama 18 sampai 24 tahun, kemudian 25 sampai 34 tahun, kemudian 35 sampai 44 tahun, yang terakhir 45 sampai 60 plus ya. Jadi nanti caranya, ini kalau yang manual ya teman-teman, yang mau mengamati secara manual, yang pertama pilih gendernya dulu ya, mau laki-laki atau perempuan. Kemudian tentukan usianya. Setelah itu, teman-teman mulai amati orang-orang di sekitar teman-teman atau yang terlintas di pikiran teman-teman. Yang mereka itu adalah target market dari produk kita. Entah itu produk fisik ataupun produk digital. Jadi bayangkan mereka ada di depanmu. Kemudian kamu membedah satu persatu kebiasaan sosialnya itu seperti apa. Nah, teman-teman kalau nggak mau ribet, saya sudah sediakan uh, widget ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan. Contoh, ini laki-laki, dan ini perempuan. Laki-laki usia 18 sampai 24 tahun. Maka aktivitas sosialnya ini, kuliah, kerja, pacaran, ngekos, cari kerja, fase mencari jati diri, nongkrong, lamaran, dan main sosmed. Ini kan aktivitasnya. Yang bisa teman-teman eksplor itu yang ini. Contoh teman, dosen, biaya kuliah, tentang organisasi, atau bisa juga misal pacaran, bisa tentang hadiah, kejutan, dan lain-lain. Kemudian kalau perempuan juga sama. Nah ini nanti teman-teman silakan baca sendiri ya nanti. Ini saya sudah kumpulkan di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal di copy saja, ditaruh di dalam rumus merangkai deskripsi. Kita lanjut ke slide-nya. Pahami benefit produk Anda. Nah, yang sering terjadi, yang sering saya temui, eh, terutama di produk fisik, itu nggak bisa bedain mana fitur, mana benefit. Padahal keduanya ini berbeda, walaupun saling berkaitan. Jadi fitur itu adalah karakteristik atau spesifikasi produk yang apa adanya. Kalau di produk digital itu layanannya apa adanya, nggak terlalu dilebih-lebihkan. Sementara benefit, benefit itu adalah manfaat atau keuntungan yang lebih detail lah dari sebuah fitur tersebut. Contoh sederhananya, saya gunakan produk fisik ya, biar teman-teman tahu gambarannya. Fitur pada ponsel. Ini contohnya ada kamera, layar sentuh, tahan air, memori internal 128 GB, baterai tahan lama, dan lain-lain. Itu adalah fitur. Kemudian benefit. Ini saya ambil satu dari sebuah fitur ya, yaitu kamera. Benefit dari kamera ponsel. Dapat mengambil foto dan video dengan kualitas tinggi, kemudian mengabadikan momen-momen penting. Itu adalah benefit. Jadi benefit itu menjelaskan lebih detail keuntungan dari sebuah fitur. Nah, bagaimana cara mencari fitur di produk digital?
Ini saya kasih contoh produk saya tentang ebook Meta Edge ya, teman-teman. Fitur itu yang pertama bisa bersifat fisik materinya. Contoh, fisik itu maksudnya materinya berupa ebook, berupa template, berupa course atau coaching, webinar, dan lain-lain. Itu fitur. Kemudian, contoh kedua atau bentuk kedua dari sebuah fitur itu tentang keunggulan secara umum. Contoh, bikin ebook 30 menit jadi, cukup 5 menit jadi deskripsi yang membius. Nah, ini adalah fitur. Benefitnya nanti akan lebih panjang lagi penjelasannya. Kita coba ambil contoh lagi dari landing page 1 ini ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari materi. Ini saya kasih contoh ini ya. Satu rumus dan prompt bikin deskripsi 3 menit kelar. Ini namanya fitur. Penjelasannya singkat, keunggulan secara umum, atau sebuah materi yang akan teman-teman bahas di produk digital. Kemudian benefitnya apa? Benefitnya ini, bawahnya, ini benefitnya. Jadi ngetik sambil nunggu inspirasi itu rasanya kayak nonton buffering. Pakai rumus dan prompt ini, idemu ngalir kayak air es di siang bolong. Tinggal isi, langsung jadi. Cepat, padat, dan enak dibaca. 3 menit kelar, sisanya bisa denger Spotify sambil rebahan. Nah, ini contoh cara saya mengambil sebuah fitur. Nanti teman-teman bisa lihat produk digital teman-teman ya, membahas tentang apa. Teman-teman ambil secara umum. Contoh tentang toilet training tadi, contoh bagaimana mengatur jadwal anak untuk buang air. Contoh misalnya kita bisa buat fitur 3 jam sekali ke kamar mandi. Nah itu fitur. Nanti benefitnya tinggal kita susun. Selanjutnya, ini di sini cuacanya mendung ya, sudah mau hujan ini. Jadi saya agak percepat biar takutnya nanti ada kendala teknis. Nah ini rumus mudah merangkai deskripsi. Jadi teman-teman itu bisa bikin secara manual, bisa juga pakai ChatGPT atau pakai AI kesayangan teman-teman. Bebas nanti. Intinya pakai rumus ini. Ada fitur, ada problem, ada solusi, ada benefit, dan kebiasaan. Kenapa saya masukkan problem? Jadi teman-teman, sebuah deskripsi itu harus ada problem. Kenapa? Karena ketika ada problem, orang itu akan merasa relate ya, saya punya masalah ini. Kemudian dikasih solusi ini. Makanya problem dan solusi harus masuk ya. Selanjutnya, fitur dan benefit. Fitur dan benefit ini juga harus ada ya. Sesuai dengan yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan ini sudah kita bahas tadi ya, ada berdasarkan uh, target market audience atau kebiasaan sosial. Nanti teman-teman bisa breakdown satu persatu, fiturnya apa, problemnya apa, solusinya apa, kemudian benefitnya seperti apa, dan kebiasaannya apa. Jadi teman-teman tulis satu persatu, kemudian teman-teman merangkai sendiri menjadi sebuah deskripsi. Kalau ini memang sedikit memerlukan skill teman-teman dalam menulis ya, dalam pemilihan kata-kata. Tapi tenang ya, teman-teman buat yang apa ya idenya suka mentok, nggak bisa nulis kata-kata atau bingung mencari kalimat yang enak, teman-teman bisa pakai itu cover baiknya ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih contoh kelas tip-tip, yaitu kelas produk digital saya tentang bagaimana berikan di Meta Ads untuk produk digital. Fitur
fiturnya ini saya ambil dasar, menengah, advance. Maksudnya apa? Maksudnya itu bisa kita yang masih dasar itu kita bisa beriklan. Bentar, mohon maaf, anginnya terlalu kencang. Saya nutup pintu dulu. Selanjutnya ada problem ya teman-teman. Problemnya biasanya kalau pemula itu gaptek, mungkin kurang yakin. Nah, solusinya di dalam tip-tip ini pembahasannya itu mulai dari bikin akun bahkan sampai bikin rules iklan. Artinya dari dasar sampai dengan advance. Benefitnya apa? Kalau seperti itu, jadi lebih tenang, tahu apa langkah-langkahnya, kemudian bisa meminimalisir boncos. Kemudian kebiasaan advertiser atau orang-orang yang iklan, kalau posting iklan pegang kepala atau tepuk jidat. Nah, siapa teman-teman yang kalau iklannya lagi boncos atau lagi jelek itu langsung pegang kepala. Nah, ini nanti bisa jadi relate, bisa jadi aha moment. Nah, dari kelima item atau rumus ini, kemudian saya susun menjadi sebuah deskripsi. Deskripsinya seperti ini. Mas, saya gaptek nih, masih pemula. Mas, saya bingung baca datanya. Itu sih kalimat yang belum ikut tips di tips pembahasan mulai dari bikin akun sampai bikin custom metric agar baca datanya lebih mudah. Semakin jelas materinya, semakin minum resiko boncos. Jangan kayak si Anu, habis ngiklan langsung pegang kepala. Wika, wika, wika. Ini contoh deskripsi yang saya susun manual ya, dengan pemilihan kata-kata sendiri, nggak pakai bantuan AI. Selanjutnya, nah ini yang kita pakai bantuan ChatGPT ya teman-teman. Rumusnya ini nanti panjang. Kenapa rumusnya panjang? ChatGPT itu kan sebenarnya tergantung orang yang bikin prompt. Semakin pinter bikin prompt, maka si ChatGPT itu akan semakin pinter juga. Makanya di sini nanti rumusnya panjang. Jadi ada 3 slide tadi ya. Oke, saya mulai dari awal ya rumusnya. Bentar. Nah, ini rumus pertama. Saya copy, saya masukkan ke ChatGPT ya. Saya bikin baru, dan seperti ini saya paste. Jadi ini adalah sebuah framework menulis deskripsi di landing page. Bla. Intinya memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama, dalam satu deskripsi tidak boleh lebih dari 4 baris. Kenapa? Biar eh, bacanya nggak terlalu capek. Jadi dia nggak sekali baca itu langsung 5 atau 6 baris. Nanti matanya itu jadi capek. Kemudian selanjutnya masukkan rumus selanjutnya yang ini. Kita kasih contoh biar apa AI-nya itu lebih pintar. Oh ini ada contohnya, maka saya akan meniru ini. Teman-teman boleh pakai contoh plug ketiplek dengan saya ini, atau teman-teman bikin manual dulu sebagai contoh, baru diupload ke ChatGPT ini. Ini saya langsung pakai punya saya ya, saya copy, paste, kemudian lanjut ke yang ketiga. Jadi memang panjang ya, biar dia itu makin pinter. Nah nanti yang perlu diubah itu yang saya kasih tanda-tanda ini.
isi dengan produkmu. Ini saya kasih contoh tentang produk Cipdik ya, biar sama. Terus copy, dan saya paste di sini. Selanjutnya, market market audienmu. Ini saya ambil contoh yang ini ya. Teman-teman boleh ambil semua atau beberapa. Ini saya coba ambil semua ya. Jadi kalau nggak bisa, baru saya ambil satu persatu. Oke, sudah selesai. Teman-teman tinggal nanti kan cuma edit produknya sama target audiennya saja. Kemudian di akhir ini ada pertanyaan ya buat si ChatGPT agar dia itu lebih pintar. Oke, kita kirim, kita tunggu jawabannya. Ini pakai yang gratisan ya teman-teman ya. Nah ini sudah paham. Nah teman-teman, disclaimer ya, ini teman-teman bisa ubah sesuai dengan gaya teman-teman masing-masing. Yang bagian ini, syarat kedua. Di sini kan saya minta gunakan bahasa sesuai dengan audiennya. Gunakan bahasa yang asik seperti orang ngobrol sehingga menarik untuk dibaca sampai selesai. Gunakan juga jokes atau sebuah candaan agar tidak kaku. Nah, ini style saya. Nanti style teman-teman mau pakai sendiri boleh atau mau pakai ini juga boleh. Misalnya teman-teman jualannya produk yang lebih Islami, maka teman-teman bisa di sini kasih gunakan bahasa yang lebih Islami atau ada bernuansa Islami seperti itu. Nanti teman-teman bisa edit sesuai dengan gaya teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya ini kan sudah selesai, sudah paham. Dia bertanya, kalau begitu siap lanjut, silahkan kirim poin pertama, fitur. Teman-teman bisa kirim satu persatu atau langsung seperti ini. Bentar. Nah, ini langsung copy. Yang sudah teman-teman susun di awal, kita copy, kita paste di sini. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Ini baru satu deskripsi. Nanti teman-teman bisa otak-atik lagi ya. Fiturnya apa, problemnya apa. Coba kita baca ya. Buatan dari ChatGPT ini. Mas, aku gaptek. Buka Ad Manager aja bingung. Nah, titik dibahas dari level dasar sampai advance. Step by step, dari bikin akun iklan sampai full iklan. Jadi lebih tenang. Gak asal klik-klik kayak dukun buka kartu. Daripada tiap iklan ujung-ujungnya tepuk jidat, mending belajar dulu di sini. Ini teman-teman bisa langsung ambil atau ini ditawarin beberapa variasi. Coba kita minta buatkan variasi ya, biar lebih banyak pilihan. Nah, ini kan dibuatkan oleh ChatGPT ya. Ini seperti A, seperti B. Jadi ini cocok buat teman-teman
apa ya, yang mau ubah angle landing page, ubah deskripsi. Karena landing page kan biasanya perlu di-refresh ya, entah 1 atau 2 bulan. Biar audiens itu nggak bosan baca landing page kita. Hanya ada pilihannya sampai 5. Nah, gimana teman-teman? Ini memudahkan sekali ya. Kita bisa pakai ChatGPT untuk membuat deskripsi produk di dalam landing page, namun tetap terlihat asik, bukan seperti robot. Jadi sekali lagi ya, ChatGPT itu tergantung dengan orang yang ngasih prompt. Nah, ini versi pertama menggunakan rumus tersebut ya. Kadang saya itu cuma butuh fitur aja. Selanjutnya saya suruh ChatGPT untuk menyusun problem, solusi, benefit, dan kebiasaan. Nah, di sini saya kasih perintah ya, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menyebutkan fiturnya saja. Tolong lengkapi rumus lainnya seperti, saya copy ya. Bisa kan? Nah, sudah selesai. Tinggal kita masukkan fiturnya. Saya coba ambil di tip-tip ya. Ini landing page untuk tip-tip. Saya ambil satu fitur ini ya. Jadi saya dalam menyusun deskripsi, itu saya kasih fiturnya itu seperti ini. Dia di bagian paling atas, kemudian saya kasih kontras. Saya kasih contoh ini ya, fiturnya ya. Kemudian saya copy dan paste di ChatGPT. Kita lihat. Oke, kita bisa minta buatkan versi alternatif. Dan lebih banyak. Saya ambil contoh yang A ya, teman-teman, saya bacakan. Bosen belajar teori doang, tapi pas praktek ambiar. Titik-titik, kamu diajak lihat iklan real tanpa sensor, tanpa ditutupin. Akhirnya ngerti logikanya, bukan cuma hafal tombol. Daripada boncos terus dan nyalahin algoritma, mending lihat langsung kan. Ini bahasanya tuh apa ya, nggak kayak robot, nyantai banget gitu. Ini versi B. Katanya gitu. Tapi kok hasilku beda ya? Nah, titip dik kamu diajak lihat studi kasus asli. Iklan real tanpa blur-blur. Bisa langsung nyontek cara mainnya, bukan nebak-nebak. Daripada tiap iklan berakhir dengan muka lemas sambil pegang kepala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ada 2 cara ya tadi ya. Yang pertama, teman-teman kasih semua rumus ini ke ChatGPT. Yang kedua, teman-teman cukup masukkan fiturnya saja. Jadi ini sangat hemat ya teman-teman. 3 menit bahkan nggak nyampe. Sesuai dengan iklan iklan saya ya teman-teman. Bikin deskripsi 3 menit kelar. Ini malah nggak ada 3 menit, harusnya 1 menit. Jadi kita lanjut ke materi ya teman-teman. ChatGPT Builder. Ini sudah selesai kita bahas ya.
kita masuk ke tab 4. Nah, minum sebentar ya. Tab 4 tentang good offer or game offer. Mau penawaran yang bagus atau teman-teman game offer. Ini harusnya tulisannya game offer dan ini ya, maksudnya game offer itu selesai. Amazing offer. Jadi di sini teman-teman buatlah penawaran yang sulit untuk ditolak ya, agar orang yang baca landing page atau sales page kita nggak kebuang sia-sia. Kita datangin orang ke landing page itu butuh biaya ya teman-teman, bukan gratisan karena kita pakai ads ya. Beda lagi buat teman-teman yang main di organik ya. Jadi jangan sampai yang baca itu cuma lewat. Minimal 10% dari yang baca yang baca jadi lead maksudnya. Kalau dia itu selesai isi form. Nah, ini hukum umum ya teman-teman ya. Pembeli itu selalu ingin lebih untung, nggak mau ketipu. Nah, gimana caranya agar orang yang membaca landing page kita itu merasa dia itu nggak ngerasa harga produk itu kemahalan. Dia itu fan-fan aja terhadap harga produk kita. Kemudian yang kedua kebelet pengen transfer. Yang ketiga kalau nggak beli itu rugi. Jadi nanti ada beberapa pilihan offer yang bisa teman-teman gunakan. Nah, saya akan merangkum beberapa offer atau penawaran yang pernah saya pakai dan alhamdulillah worth ya teman-teman. Yang pertama itu surga dan neraka. Surga itu maksudnya kalau kita beli itu rasanya untung dan senang banget. Sementara kebalikannya kalau neraka itu kita merasa rugi. Uang yang kita keluarkan itu enggak sesuai dengan yang kita dapat. Jadi mereka bisa jadi enggak langsung beli. Contoh, saya kasih contoh lagi tentang e-book toilet training. Ini penawarannya ya teman-teman. Khusus 100 pembeli pertama, dapatkan bonus template edukasi anak printable senilai 100.000. Sekarang tinggal 37 orang saja. Kemudian yang kedua, diskon 50% hanya untuk 20 member setiap bulannya. Sekarang sudah ada 12 member. Normalnya 1 juta. Kamu cukup bayar setengahnya saja. Sisanya yang 500.000 bisa buat nambah budget iklan. Jadi di sini ada surga dan neraka. Surganya itu ini contohnya 100 pembeli pertama dapat bonus printable senilai 100.000. Nah, ini surga ya, teman-teman. Kemudian nerakanya sekarang tinggal 37 orang lagi. Artinya nggak banyak. Kemudian yang kedua, ini surganya berarti ini ya, diskon 50% hanya untuk 20 member. Kemudian nerakanya yaitu sekarang sudah ada 12 member. Nah, artinya tinggal 8 member. Ini membuat orang-orang secara psikologi terdesak dan ingin segera membeli atau check out ya teman-teman. Penawaran selanjutnya bonus 5 kali. Ini kita kalau berlaku di produk digital ya kita bisa pakai bonus 5 kali. Karena kalau produk digital itu kan bonusnya kan bisa dibilang nggak ada HPP-nya ya. Bahkan 0 rupiah ataupun kalau ada HPP-nya juga nggak banyak ya teman-teman. Jadi usahakan berikan beberapa bonus yang jika di total value-nya minimal 5 kali dari harga produk utama. Contoh, produk saya Tipdik, harganya 97.000. Bonus private online meet one on one senilai 500.000.
Kemudian bonus Magic Hook senilai 67.000. Ini artinya sudah lebih dari 5 kali ya teman-teman. Atau yang lebih sadis ini di satu juga. Saya kasih lihat yang tip-tip ya teman-teman. Lihat gambaran. Bentar. Yang satu. Nah, nah, ini yang saya maksud bonus 5 kali itu ini. Cukup bayar 147.000 dan dapatkan total value senilai 1.500.000. Ini bahkan 10 kali ya teman-teman. Jadi nanti kita jabarkan per materi itu sekian. Ini contoh webinarnya sekian, rekamannya berhitung sekian. Slide-nya itu aslinya nggak gratis, itu dikasih. Ini bisa private. Nanti teman-teman setelah ini bisa DM saya kalau mau private ya. Di press, kita tentukan jadwalnya, kita cari yang sama-sama kosong. Kemudian gratis ini, jadi gratis ini. Nah, totalnya sekian. Itu yang saya maksud dengan bonus 5 kali ini. Selanjutnya adalah kata-kata pembanding. Kita semua pasti sepakat ya, salah satu alasan menunda membeli termasuk produk digital ataupun produk fisik itu seringkali soal harga. Jadi gunakan ini untuk pembanding ya teman. Apa yang bisa dibandingkan? Pengalaman, waktu dan tenaga yang terbuang, duit yang terbuang, itu kita bisa gunakan untuk pembanding. Contoh, kata-kata pembanding untuk e-book toilet training, contohnya. Harga segitu nggak sebanding dengan pengalaman mengajarkan toilet training ketiga anak kami. Sudah habiskan ratusan ribu bahkan jutaan untuk sampai di titik e-book ini terbit. Artinya dia sudah mengalami banyak cobaan trial and error untuk sampai bisa menulis e-book tersebut dan sampai terbit. Kemudian 97.000 mah nggak ada apa-apa dibanding waktu kami berbulan-bulan mencoba berbagai metode. Nah, ini kan pembanding ya teman-teman. Buat ibu-ibu yang ingin belajar atau mengajari anak-anak toilet training, pasti males ya kalau gonta-ganti metode berbulan-bulan, capek, habis uang banyak. Jadi terkesan 97.000 itu lebih murah daripada coba-coba metode sendiri. Nah, itulah pentingnya kata-kata pembanding. Kalau di satu, teman-teman akan temukan di sini. Nah, inilah kata-kata pembanding yang saya buat. Ini teman-teman bisa buat kata-kata pembanding sesuai dengan produk teman-teman sendiri. Atau teman-teman bisa gunakan ChatGPT juga bisa. Nanti teman-teman tinggal masukkan kata-kata ini aja sebagai contoh ya. Buatkan kata-kata pembanding untuk produk saya A dengan contoh berikut ini. Nanti akan muncul jawaban dari ChatGPT. Jadi sekarang itu kita sudah dimudahkan oleh ChatGPT ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak praktek. Pembanding pengalaman. Ini tadi sudah saya sebutkan. Nah ini adalah prom ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah enak ya. Ini sudah ada promnya. Nanti tinggal masukkan. Saya kasih contoh. Di ChatGPT di sini.
buatkan kalimat pembanding berdasarkan framework ini. Ini karena tadi sudah ada riwayat chat yang banyak ya di ChatGPT ini. Jadi dia buat sendiri berdasarkan pengalaman saya di ChatGPT ini. Contoh ini ya, harga segini nggak ada apa-apanya dibanding ribuan iklan yang udah kami jalankan untuk nemuin strategi meta ads yang nggak nguras budget tapi hasilnya tetap maksimal. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, nanti di bagian ini silakan diubah. Misal, harga segini nggak ada apa-apanya dibandingkan pengalaman 8 tahun iklan. Oh ini lamanya, 8 tahun kami, ini aktivitasnya apa? Aktivitasnya ngiklan. Sampai menemukan, ini hasilnya apa? Sampai menemukan framework 1. Teman-teman bisa seperti ini. Buatkan variasi lain. Nah ini teman-teman sudah dibuatkan. Enak banget kan? Nah yang kayak enak itu ini, limit. Karena pakai yang gratisan yang ada limitnya. Oke kita lanjut ke materi. Ini silakan kata-kata pembanding ini bisa teman-teman pakai frameworknya. Kemudian 3 skema harga yang sering saya gunakan. Yang pertama harga coret berlapis. Tapi ini jarang ya teman-teman saya gunakan. Karena nggak begitu apa ya, nggak begitu menarik untuk saat ini. Kenapa? Karena kita itu sering lihat iklan di beranda entah Instagram atau Facebook. Ketika kita klik iklannya, itu banyak sekali mereka yang pakai harga coret. Jadi seakan-akan harga coret itu bukan beneran diskon. Jadi orang-orang udah mulai skeptis dengan harga coret. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau pakai. Kemudian yang kedua adalah shadow pricing. Kalau produk digital sih enak banget ya. Jadi kita nanti contohnya ya, paket A 89.000 hanya dapat produk utama. Kalau kamu pilih paket B, cuma tambah 10.000, yaitu 99.000 dapat bonus senilai 1 juta. Contoh, kalau teman-teman beli webinar satu ini saja, harganya 97.000. Tapi kalau teman-teman mau rekamannya, slide-nya, kemudian bonus kelas tipdik, teman-teman nambah 10.000. Misal saya buat dua harga seperti itu. Teman-teman pasti akan memilih yang mending tambah 10.000, saya dapat rekamannya, dapat slide-nya, plus dapat bonus kelas tipdik. Daripada saya bayar 89.000, cuma dapat webinarnya saja. Nah ini yang dinamakan shadow pricing. Terkesan bahwa yang 89.000 ini lebih mahal daripada yang 99.000. Karena yang 99.000 ini benefitnya, value-nya lebih banyak. Teman-teman bisa coba. Kemudian yang ketiga itu saya pakai harga asli langsung. Di sini nggak pakai gimmick, nggak pakai harga coret, jadi langsung dikasih harga asli. Tapi tetap di antara tombol CTA dan maksudnya di antara tombol CTA itu ada testimoni dan juga ada bonus yang ditawarkan seperti di awal tadi.
Jadi kalau deskripsi sudah oke, sudah ngalir, sudah klik sama audien, kita tinggal tambahkan penawaran bonus dan testimonial, itu sudah bisa bikin audien itu tertarik. Jadi nggak harus pakai harga coret. Nah, bab 5 tentang pembuka dan penutup. Menulis headline yang menarik perhatian. Kenapa headline penting? Karena headline itu ada di awal banget ya, ketika kita membuka sebuah landing page atau ngeklik sebuah iklan. Jadi, atau teman-teman harus pahami target pembaca atau target audiens, siapa yang ingin teman-teman jangkau, apa yang mereka minati, apa yang mereka pelajari. Dengan memahami target market ini, nanti teman-teman bisa memilih kata atau frasa untuk menarik perhatian. Contoh, kalau target audiens teman-teman itu masih usia 20 sampai 30-an, bisa pakai lo, gue. Atau kalau teman-teman target marketnya itu udah 50-60 tahun, bisa pakai bahasa lebih sopan dan formal. Dan yang kedua, gunakan kata-kata yang kuat dan menarik. Headline teman-teman tuh harus menggunakan kata-kata yang menarik perhatiannya. Jadi membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi kata-katanya harus spesifik, deskriptif untuk memberi gambaran tentang apa yang mereka temukan dalam konten Anda. Jadi nggak perlu pakai kata-kata yang sulit dipahami atau kata-kata yang nggak umum. Kecuali teman-teman memang menggunakan headline ini sebagai filter. Filter apa? Filter audiens teman-teman. Contoh, ketika saya mengiklankan tentang tips tentang kelas produk digital, saya bisa saja di headline ngasih kata-kata contohnya Andromeda. Andromeda ini yang bikin iklanmu semakin mudah. Maka orang awam akan bingung, Andromeda ini apa? Padahal ini apa ya? Memang kata-kata yang digunakan untuk filter. Andromeda itu adalah uh, nama AI-nya si Meta, salah satunya. Jadi Meta itu ada 3 AI ya, Andromeda, Lattice, sama Game. Nanti teman-teman bisa pelajari di lain waktu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang yang hanya dipahami oleh audiens teman-teman. Bisa juga tentang CTR atau CPM. Jadi orang yang nggak biasa ngiklan itu nggak paham apa itu CTR dan CPM. Jadi bisa jadi kata-kata tersebut menjadi filter audiens teman-teman biar kualitas visitornya itu bagus. Yang ketiga, manfaatkan angka dan data. Contoh, 5 cara mudah menghasilkan uang di internet. Ini kan ada angkanya. Kemudian studi baru menunjukkan manfaat makan sayur setiap hari. Ini kan data studi. Jadi teman-teman bisa gunakan angka atau data. Kemudian yang keempat, ciptakan urgensi. Ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman ya. Kalau mau ciptakan urgensi, teman-teman bisa buat sub headline atau di bawah headline biar orang-orang tertarik untuk baca sampai akhir. Kemudian berikan hasil yang diharapkan. Apa yang akan pembaca dapatkan dari membaca konten Anda? Nah, itu teman-teman taruh di headline. Contoh, pelajari cara memasak masakan lezat hanya dalam 30 menit. Nah, kata hanya dalam 30 menit itu kan sesuatu yang diharapkan dan menarik untuk dibaca sampai akhir. Dapatkan rahasia kulit sehat dan bercahaya.
Nah, kulit sehat dan bercahaya ini kan sebuah impian atau harapan. Kemudian bisa juga pakai pertanyaan. Contohnya, saya langsung kasih contoh ya, biar cepat. Ingin tahu cara menghemat uang? Baca tips ini. Apa rahasia hidup bahagia dan sehat? Nah, teman-teman coba bayangkan, kalau teman-teman lagi di pinggir jalan, kemudian ada orang berhenti di depan teman-teman, kemudian tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Pasti teman-teman akan nge-freeze atau diam sejenak karena ada pertanyaan. Itu pula dengan headline. Visitor itu bisa diam sejenak ketika kita kasih pertanyaan. Nah, itulah salah satu variasi headline ya, teman-teman, yaitu pakai pertanyaan. Kemudian yang ketujuh, buat headline yang singkat dan jelas. Saya biasa menggunakan tidak lebih dari 10 kata. 10 kata ya, teman-teman. Maksimal 15 kata. Jadi nggak lebih lah. Kita lihat di satu ini pakai berapa kata ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas 15. Ini 15 sudah segini. Tidak cukup panjang ya. Selanjutnya, gunakan kata-kata emosional, menakjubkan. Lihat transformasi wanita ini setelah menurunkan berat badan 20 kilo. Ini contoh kata-kata yang menggunakan emosional. Selanjutnya, cara menampilkan CTA yang jelas dan mudah ditemukan. Ini penting ya teman-teman ya, karena seringkali saya menemukan orang yang iklan itu CTA-nya nggak jelas. Entah posisinya, entah warnanya. Yang pertama, gunakan warna yang kontras. Contoh, ini warna oranye, sedangkan background-nya putih. Tiga warna yang sering saya gunakan untuk tombol. Yang pertama itu oranye, yang kedua merah, yang ketiga hijau. Itu memang secara psikologi itu dia sebagai stopping. Jadi dia tahu ini tuh tombol seperti itu. Nah, selanjutnya posisi. Posisi ini penting ya teman-teman. Kenapa? Eh, Kalau kita taruh tombol di bagian terlalu ke kiri sini, sedangkan kita terbiasa pakai jempol tangan kanan, maka ini nggak nyampe. Jadi yang terbaik tombol itu ada di warna oranye. Kenapa? Karena lebih mudah dijangkau oleh jempol. Hal-hal sekecil ini tuh perlu kita perhatikan dalam pembuatan landing page ya teman-teman. Biar orang itu lebih mudah untuk melakukan klik tombol. Bahkan di marketplace, teman-teman juga tahu kalau tombol itu ada di sekitaran sini. Itu bukan kebetulan ya, mereka juga ada risetnya. Selanjutnya, gunakan ukuran teks yang jelas. Pastikan terlihat terlihat seperti ini ya, contohnya. Ini terlihat, terlihat. Kemudian selanjutnya gunakan bahasa tindakan. Beli sekarang, ini kan tindakan ya. Ini yang sering umum. Beli sekarang, join sekarang, daftar sekarang itu umum. Nah, yang selanjutnya, yang lebih advance lagi, yaitu gunakan seperti ini. Gabung sekarang dan dapatkan cuan dari rumah. Dapatkan e-book gratis sekarang. Nah, bisa juga. Artinya tindakannya itu lebih spesifik. Bukan hanya beli sekarang dan join sekarang, tapi lebih spesifik ke tujuannya. Contohnya tujuan dapatkan cuan dari rumah. Kemudian bab kelima, sentuhan akhir atau finishing ya teman-teman. Jadi setelah semuanya jadi, nulis headline sudah, bikin deskripsi sudah,
kemudian bikin penawaran juga sudah. Selanjutnya kita finishing teman-teman. Biar kalau kita bikin produk fisik seperti ini ya, kalau kita finishing itu kita tahu ada kekurangannya di mana. Biar apa? Contohnya kalau lemari ini, misal kalau ada yang kasar bisa diamplas dulu, kalau ada yang kurang presisi bisa dibenerin dulu. Kalau udah selesai barulah siap dijual. Masih ingat tadi di awal bahwa kita datangin orang ke landing page itu pakai duit. Maka jangan membuat eh, mereka itu keluar begitu saja. Karena nggak tertarik dengan landing page kita. Nah, yang pertama, sentuhan akhir. Landing page itu bukan album. Kalau di zaman dulu, kita sering temui landing page itu banyak foto. Entah itu foto testimoni atau foto produk yang terlalu numpuk. Walaupun ini bisa berdampak besar, bisa tidak ya teman-teman. Salah satu dampak dari banyaknya foto itu loading dari landing page teman-teman itu melambat. Sedangkan dalam kaidah OCLP tadi atau outbound quick to landing page itu kita nggak boleh kurang dari 70%. Maka dengan terlalu banyak foto itu bisa menghalangi atau memperlama loading. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi malah mereka itu pembaca kabur karena males lihat banyak foto. Selanjutnya, jangan kasih link atau tombol lain. Nah, pernah ada yang nanya ke saya, Mas, iklan saya kok boncos ya? Nah, kemudian saya tanya lagi, isi landing page-nya gimana, Mas? Kemudian dia menjawab, saya nawarin 90 plus produk digital dalam satu landing page. Ya, pantas kalau boncos. Orang jadi bingung kalau gitu. Jadi dia itu iklan pakai meta ad, tapi begitu orang masuk ke dalam landing page, itu dia disuguhi 90 plus produk digital. Kan jadinya nggak mau beli malah. Ini saya beli yang mana ya? Jadi malah bingung. Itu contoh kasus yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai link atau tombol yang mengarahkan ke website lain, itu bisa bikin eh, mengalihkan fokus dari visitor. Jadi malah dia nggak klik tombol call to action, tapi dia malah klik link tersebut. Contoh, teman-teman ngasih link, kalau nggak percaya, coba lihat link ini. Misalnya itu link testimoni. Bisa jadi setelah audiens klik link itu, dia malah nggak balik ke landing page, dia malah balik scroll ke sosmed. Makanya penting untuk tetap menjaga fokus audiens di dalam landing page kita. Salah satunya dengan jangan kasih link atau tombol lain selain untuk checkout. Karena tujuan utama landing page kan orang-orang kan untuk action ya, untuk klik tombol. Nah, seperti itu. Kemudian pastikan tombol ATT clickable. Ini lebih ke yang tadi ya teman-teman ya, yang ada gambar warna oranye abu tadi. Jadi kita ulangi ya di sini ya, bahwa teman-teman tombolnya harus di bagian warna oranye yang tadi. Kalau lupa teman-teman bisa kembali ke yang tadi ya. Kemudian ini penekanan kata dan kalimat. Ini contohnya, saya kasih lingkaran ya. Penekanan kata bisa cukup pakai bold saja, bisa. Kemudian kalau pakai background huruf juga bisa. Teman-teman silahkan pilih nanti ya. Bisa juga pakai bullet and numbering. Font. Gunakan maksimal 2 jenis font dalam landing page. Biar mata kita itu tidak terlalu lelah dengan pindah-pindah font. Sedangkan dalam satu paragraf kita hanya dibolehkan menggunakan satu jenis font. Kemudian untuk maksimal 2 warna dalam
satu paragraf. Kalaupun pakai 3 itu toleransi lah 3. Tapi kalau terlalu banyak warna seperti ini kan bingung. Jangan banyak gaya, dibuat shadow outline berlebihan. Seperti ini contohnya ya. Ini saya temukan di landing page ya. Saya pernah nemu iklan dan saya klik, kok ada kayak gini. Ini bacanya gimana, fontnya nggak jelas, ada bayangannya. Sementara yang ini eh, ada berapa warna ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 warna, bahkan 5. Karena ini merahnya beda. Lebih baik enak pakai seperti ini. Kayak satu warna, deskripsinya jelas, nggak ada shadownya, fontnya juga font yang normal. Kemudian rata kiri. Rata kiri akan membuat jarak antar kata jadi nggak beraturan. Maksudnya ini salah ketik ini tadi ya. Intinya kalau kita pakai yang rata kiri itu lebih beraturan. Coba kita lihat yang rata kanan kiri. Ini ada spasinya, nggak ada pemisahnya. Ini kalau saya disuruh baca ini, mungkin cuma sampai sini selesai. Karena secara kesehatan mata kita itu nggak enak kalau baca paragraf sepanjang ini. Karena tujuan utama, kembali ke tujuan utama kita ya. Tujuan utama orang-orang di landing page itu kan klik tombol ATC. Bukan untuk membaca sebuah novel, membaca sebuah blog. Jadi mereka harus fokusnya itu tetap dijaga. Salah satunya dengan menaruh paragraf di rata kiri. Jadi ini bisa jadi pembanding ya teman-teman. Lebih enak baca yang ini daripada yang ini. Nanti teman-teman coba dipraktekkan di landing page teman-teman. Sementara untuk background, teman-teman sebenarnya bebas ya mau pakai warna apa aja. Cuman sekarang saya itu lebih sering pakai background putih. Biar netral aja lah. Kemudian kita coba cari yang spesifik dalam pemilihan kata-kata atau kalimat. Daripada menggunakan kata seperti ini, e-book ini telah membantu banyak orang dalam menurunkan berat badan, sehingga yang awalnya gemuk jadi lebih kurusan. Kata-kata yang umum ini kurang menarik ya teman-teman, tidak ada datanya. Jadi teman-teman bisa gunakan seperti ini. E-book ini telah membantu 800 plus orang dalam program dietnya. Berat badannya 90 sampai 100 kg, jadi 50 sampai 60 gram. Jadi dia itu punya bayangan. Banyak itu berapa, kurusnya berapa kilo. Jadi dia punya bayangan. Bukan sesuatu yang abstrak seperti itu. Kemudian paragraf pendek. Jadi kalau teman-teman perhatikan landing page saya, itu nggak ada yang lebih dari 4 garis. Saya gunakan maksimal 4 garis. Kenapa? Kembali lagi tentang kesehatan mata. Mata itu nggak suka baca yang paragraf panjang. Kemudian yang selanjutnya, ikro atau bacalah. Jadi teman-teman bacalah dengan suara sehingga telinga teman-teman itu mendengar. Jadi setelah selesai semua, teman-teman coba baca sendiri. Sampai teman-teman juga mendengar. Kalau bisa baca di hadapan orang yang mirip-mirip dengan target market kita. Tujuannya adalah kalau teman-teman baca ke mereka, teman-teman bisa minta feedback. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca yang ada suaranya, kita itu bisa tahu ada typo nggak di landing page kita. Nah, metode ini juga menguji seberapa persuasifnya copywriting kita. Dan selanjutnya, buang kata tak berguna.
ciri kata tak berguna. Apabila kata itu dihilangkan, maka makna atau maksud kalimat tetap jelas. Ada pengaruhnya. Jadi jeleknya atau enggak baiknya kata yang enggak berguna itu, jadi malah bikin memperlama seseorang dalam membaca sebuah deskripsi produk. Contoh kalimat sangat jelas sekali. Nah ini kalau kita dulu ingat pelajaran bahasa Indonesia, kalimat ini enggak boleh harusnya. Sangat dan sekali, itu enggak boleh digabung. Contoh sangat jelas atau jelas sekali. Apakah ini yang kamu alami? Bisa kita jadi dengan inikah yang kamu. Oleh karena itu, ganti jadi maka. Jadi ini kan pakai berapa ini? Ini pakai 1, 2, 3 kata. Kita ganti dengan satu kata. Contoh lain, kata tidak ada. Kita ganti menjadi tiada. Itu sedikit apa ya? Hal kecil yang mungkin bisa mempengaruhi seseorang saat membaca landing page karena nggak terlalu panjang. Sekali lagi, kalau terlalu panjang itu jadinya nanti malah malas. Sesuai dengan tingkat minat baca di negeri kita kan memang rendah ya. Dia nggak suka baca yang terlalu panjang. Jadi buanglah kata-kata yang nggak berguna. Yang terakhir ini ada FAQ atau tanya jawab. Salah satu elemen yang bisa Anda tambahkan di dalam landing page yaitu tanya jawab. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak salah persepsi, memperjelas kondisi suatu produk. Bagaimana jika ada kendala, kemudian kalau kita include apa, exclude apa itu kita jelaskan di bagian pertanyaan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini ada pertanyaan. Dapat rekamannya enggak? Yang paling sering ditanyakan. Ini saya kasih di sini. Nah ini sebenarnya materi sudah selesai ya. Tapi saya ingin memberikan satu bonus materi buat teman-teman ya. Untuk menambah tadi tingkat IC rasionya lebih tinggi. Atau tingkat full test. Saya kasih contoh. Bentar. Kalau lihat salah satu contoh landing page saya di bagian halaman checkout itu saya kasih, bentar ada kesalahan. Nah ini yang pertama kita bisa kasih tambahan diskon. Walaupun sebenarnya kita sudah setting harganya. Dengan memberikan tambahan diskon ini akan mempengaruhi eh, minat dari audien kita. Jadi yang awalnya itu hanya sebatas penasaran untuk klik tombol, tapi begitu dia sampai di halaman form, dia disuguhkan dengan tambahan diskon, dia akan semakin yakin untuk segera check out. Ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan IC rasio, sekaligus juga purchase rasio.
selain ini, kita bisa juga pakai yang ini. Ini namanya biasanya seseorang itu sering apa ya, beda-beda lah memahami ini. Ada yang bilang ini auto, one time offer. Kalau saya lebih suka nyebutnya auto ya, atau one time offer, penawaran yang hanya sekali. Jadi kita kasih opsi untuk mengaktifkan atau mematikan tombol ini. Kemudian kita kasih keterangan. Plus 67.000 dapatnya apa saja. Kelas tipdik 67.000. Private online meet 500.000. Kemudian ada giveaway mentoring 1 bulan gratis senilai 2 juta. Jadi bayangkan, kamu cuma nambah 67.000, kemudian kamu dapat benefit 500 atau 597.000. Jadi kan lebih hemat. Nah, saya itu sering kali bikin foto seperti ini. Itu di atas 50% dia akan centang. Kenapa? Karena menarik ya. Yang harusnya itu dia dapat harga 597.000 menjadi hanya 67.000. Ini salah satu apa ya, rahasia untuk meningkatkan omset kita. Jadi kita nggak perlu menambah biaya iklan, kita bisa menambah omset dengan cara ngasih one time offer ini. Nah, ini kita bisa buat di Calaf ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang mau daftar Calaf atau mau tanya-tanya tentang best practice-nya, bisa DM saya. Nah, alhamdulillah materi sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk tentang bikin custom metric tadi, teman-teman nanti bisa lihat di bagian bonus nantinya. Nanti akan dikasih bonus. Terima kasih yang sudah membeli satu ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah penghasilan teman-teman ya. Amin. Jangan lupa untuk saling berkabar. Nanti ada grup Discord, silahkan nanti DM saja. Nanti saya kasih grup Discord-nya. Teman-teman install dulu ya. Kalau di WhatsApp kan sering di skip ya, karena di WhatsApp kita terlalu banyak grup. Jadi teman-teman saya sarankan untuk install Discord di Play Store atau di App Store ya teman-teman. Nanti silakan minta link grupnya lewat DM ya di akun Instagram Imron Ed. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga materinya bermanfaat. Materi saya akhiri ya teman-teman, sudah sampai jam 10 ini. Terima kasih buat sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.